Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Elma Putera Dewi dari kelas D4 MPHE semester 1 tahun 2017. Dosen pembimbing Ida Bagus Puro Sidemen dari Sekolah STBBI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Pura Campuan Windu Segara termasuk salah satu pura yang cukup populer di Bali sebagai tempat penglukatan. Tidak hanya pada saat hari raya suci seperti Gajah Kliwon, Purnama Tilon, dan Penyu Kinaro, tetapi juga saat liburan seperti liburan hari raya dan hari Minggu banyak warga yang datang dengan tujuan melukat dan bersembahyang. Walaupun keberadaan pura ini tercondong cukup baru, dan mulai dibangun pada tanggal 7 Juli 2015, namun tempat atau genah melukat ini begitu cepat populer. Seperti pada umumnya, Pura Campuan terletak di pinggir pantai karena campuan sendiri berarti jumlah campuran, dan dalam hal ini adalah campuran atau pertemuan antara air laut dan sungai. Dan begitu juga dengan Pura Campuan Windu Segara, lokasinya merupakan pertemuan antara air laut di Padang Gala dan air tawar yang mengalir dari aliran Sungai Ayung yang populer dengan atraksi rafting atau arung jeram. Dibandingkan dengan sejumlah pura di Bali yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun, Pura Campuan Windu Segara tergolong cukup baru. Pura ini berawal dari kisah dari Jero Mangku yang bernama Jero Mangku Gede Alif Adnyana, yang mana beliau sempat menderita penyakit gagal ginjal. Setelah kemana-mana berobat dan tidak kunjung sembuh, beliau sempat putus asa dan pasrah. Di saat putus asa tersebut, Jero Mangku mendapat petunjuk secara niskala. Beliau menemukan sebatang kayu di pinggir pantai Padang Gala dan kayu tersebut mengeluarkan asap. Beliau yakin api tersebut pertama akan kebesaran Tuhan. Beliau akhirnya juga mendapat wisik untuk membangun parayangan. Ide Betara di kawasan ditemukan kayu tersebut. Beliau menyanggupi dan beliau sempuh sedia kala. Tempat ditemukan kayu tersebut sebagai tegak pendirian Pelinggih, walaupun hanya berlantai pasir laut. Pura Campuan Windu Segara ini akhirnya dibuat prasasti berisi tanggal berdiri pura 7 Juli 2015 antara Mahaguru Altrendia Narayana sekaligus sebagai pengawit, dan diresmikan tanggal 9 September 2016 oleh Gubernur Bali, Imade Mangku Pasike, diketahui oleh juga dalam Semarapura sebagai Wakil Puri. Selain puja wali atau piodalan di Pura Campuan Windu Segara, dilakukan juga beberapa upacara unik seperti masakapan pasir untuk merayakan pertemuan antara air laut dan air sungai. Selain ini juga ada upacara mentatah seperti halnya upacara yang dilakukan pada manusia. Urutan melukat di Pura Campuan Windu Segara sebagai berikut. 1. Penglukatan di tempat pemujaan Ida Sangyang Widi dengan sarana pejati dan nyuh gading. Pemeda akan dilukat oleh Jero Mangku dengan guyuran air suci. Kemudian dilanjutkan melukat dengan bungkak kelapa atau nyuh gading. Kedua, penglukatan berikutnya di Pantai Padang Gala, tepatnya di lokasi campuan atau tempat pertemunya air laut dengan air sungai. Ketiga, penglukatan di Pura Beji diisi ada 3 tahap penglukatan, yaitu di Tirta Darmada, kedua Tirta Dewi Gangga, dan ketiga Tirta Linggam. Sebagai melukat, Anda melakukan persembahyangan di Natar atau halaman Pura Beji. Setelah proses melukat di Pura Beji dan melakukan persembahyangan di Natar Pura Beji, Anda bisa ganti pakaian memakai pakaian kering, tetapi Anda masih bisa memakai pakaian basah tersebut untuk melanjutkan persembahyangan. Setelah selesai melakukan persembahyangan di Pelinggih Utama Pura Campuan Windu Segara, masih di lokasi yang Anda bisa melakukan persembahyangan di Pelinggih Kanjeng Ratu di sebelah selatan atau kanan Pelinggih Utama. Selain melukat dan persembahyangan di Pura Campuan Windu Segara, jika Anda mau ada sebuah pelinggih di sebelah barat parkir kendaraan yaitu Pelinggih Ratu Niang, Anda bisa melakukan persembahyangan ke pura tersebut. Untuk mengakses tempat ini juga cukup mudah. Dari perempatan bypass Ngurah Rai Sanur atau Waribang, Anda menuju jalan Pantai Padang Gala atau bekas Taman Festival. Sampai di ujung jalan maka ketemu Pantai Padang Gala Sanur
yang masih merupakan wilayah Desa Kesiman, Denpasar Timur. Dari pantai ini, belok ke kiri sekitar 300 meter Anda akan tiba di lokasi. Di kawasan ini setidaknya ada 3 buah komplek pura. Yang pertama adalah Pura Segara Taman Ayun, kedua ada Pura Campuan Windu Segara, dan 3 Pelinggir Ratu Niang di sebelah barat. Ada beberapa sarana yang diperlukan saat Anda ingin bersembahyang dan melukat di Pura Campuan Windu Segara. Pertama adalah Pantan Pejati, minimal 1 buah pejati di tempat penglukatan Ida Betara Wisnu dan 1 buah bungkak atau kelapa gading. Kalau bawa Banten Pejati lebih atau setidaknya Canang Sari. Untuk di tempat melukat berikutnya yaitu di Pura Beji dan penataran utama Pura. Kelapa gading biasanya sudah dijual di lokasi dan sudah dibuka, tetapi agar lebih aman dan khawatir habis, maka bungkak nyuh gading tersebut bisa dibawa dari rumah, disiapkan pisau untuk membukanya. Areal parkir cukup luas dan bisa menampung puluhan mobil dan ratusan kendaraan. Jika Anda datang pada saat liburan dan kebetulan hari raya, apalagi saat Banyu Pinaruh, maka Anda butuh kesabaran untuk antre dalam melakukan pengelukatan.